wa huwa baina arba'ati amlakin bin nahar. Mereka itu berada di antara 4 malaikat bin nahar di waktu malam, warba'ati akharin bilail, dan 4 yang lainnya di waktu. Jadi jumlah malaikat yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang itu berjumlah 4 malaikat. Tapi malaikat yang disebutkan ini sebetulnya bukan jumlah, artinya hanya malaikat yang di sebelah kanan itu mencatat amal kebaikan, di sebelah kiri mencatat amal keburukan. Kemudian ada yang menjaga kita dari arah belakang dan arah depan. Jadi ada 3 arah kita dijaga oleh malaikat. Tapi apakah yang menjaga 4 malaikat atau lebih? Wallahu a'lam. Saya kira bisa lebih, karena Allah kadang pun mengutus malaikat rahmat yang mengawal perjalanan kita ketika kita punya niat kebaikan. Diterangkan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Min amrillah. Jadi setiap manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Setiap lahu, bagi setiap manusia, mu'aqibatun, silih berganti, disebut adalah malaikat. Min baini yadihi wa min khalfihi, dari arah depannya dan dari arah belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, mereka menjaga orang itu atas perintah Allah. Saat ini kita juga dikawal oleh malaikat berdasarkan ayat ini, lahu mu'aqibatun. Mu'aqibatun itu silih berganti. Jadi setiap manusia, jadi bukan muslim saja, setiap manusia Allah kirim malaikat yang silih berganti, min baini yadihi wa min khalfihi, dari arah depannya dan dari arah belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, mereka menjaga orang itu atas perintah Allah. Jadi kita ini dikawal oleh malaikat. Yang mengawal silih berganti, mu'aqibatun, malaikat yang silih berganti. Jadi berganti-ganti. Bukan berarti kesel, tidak. Yang jelas mungkin dalam waktu jangka sekian hari dia melapor kepada Allah, Allah mengutus lain, berganti dan berganti. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan bahwa malaikat disebutkan dengan mu'aqibat, yang artinya silih berganti. Ini berarti tidak hanya satu, banyak malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawal pada setiap manusia, baik yang muslim maupun yang tidak muslim. Karena tugas malaikat itu mencakup untuk seluruh manusia. Kemudian bagaimana mereka cara bekerjanya? Hal itu oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dijelaskan, malaikat-malaikat yang ditugasi Allah untuk mengawal kita, ya ta'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun bin nahar. Rupanya malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga, untuk mengawal kita itu shiftnya, pergantiannya billail wa malaikatun bin nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Jadi double shift lah. Ketika datang malam mungkin sore hari berganti. Pergantian ini khusus untuk kaum muslimin. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil ashr. Malaikat-malaikat yang silih berganti menjaga kita, mereka senantiasa berkumpul, yajtami'una fi sholatil ashr, pada waktu sholat asar, wa sholati subuh fajar, sholat subuh. Jadi pergantiannya double shiftnya itu di situ, di waktu asar dan di waktu subuh.
Sumaya rujul ladina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Jadi malaikat-malaikat yang menginap, malaikat-malaikat yang menyertai kita di waktu malam, di waktu paginya, di ba'da subuh mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menanyakan kepada setiap malaikat, padahal Allah Maha mengetahui. Apa yang ditanyakan oleh Allah? Allah menanyakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku. Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun. Malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun, aku meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Artinya bagaimana? Malaikat-malaikat yang diutus walaupun tidak pandang bulu apa agamanya, apa sukunya, apa jenis kelaminnya, tapi malaikat itu punya pangkalan. Pangkalannya di tempat-tempat sholat, dan setelah sholat subuh dan sholat asar, malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditanyakan oleh Allah, bagaimana hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Taraknahum wa hum yusallun, aku meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Berarti yang dilaporkan oleh malaikat, adalah mereka-mereka yang tidak meninggalkan sholatnya pada waktu-waktu tersebut. Wa atainahum wa hum yusallun, dan aku datang kepada mereka pun dalam keadaan lagi sholat. Boleh jadi malaikat yang diutus oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang muslim, yang taat kepada Allah, boleh jadi malaikatnya malaikat khusus. Tadi sudah diterangkan, ya ta'aqqabuna bil-lail wan nahar. Mereka silih berganti di waktu siang dan di waktu malam. Pergantiannya disebutkan di sini ternyata adalah di waktu subuh dan di waktu asar. Kenapa bisa disebutkan bahwa malaikat itu yang diutus kepada orang muslim itu khusus? Karena ternyata mereka berkumpul di tempat-tempat sholat, yang di tempat itu dilakukan sholat asar dan sholat subuh. Ketika ditanya oleh Allah pun dikaitkan dengan tempat itu. Bagaimana hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Taraknahum wa hum yusallun, aku meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, ketika aku mendatangi mereka pun mereka dalam keadaan sholat. Ada indikasi bahwa malaikat yang diutus kepada hamba-hamba Allah yang rajin beribadah kepada Allah adalah menggunakan malaikat khusus, bukan malaikat pada umumnya. Karena redaksinya jelas sekali. Jawaban ketika ditanya oleh Allah, mereka melaporkan bahwa hamba-hambamu ketika aku tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Ada lagi Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan, lil abdi malaikatan, bagi seorang hamba itu ada malaikat ya ta'aqqabuna alaih, yang silih berganti menjaga kepadanya. Harasa bilail, mereka menjaga di waktu malam, wa harasa bin nahar, mereka menjaga di waktu siang. Yahfadunahu minal aswa wal hadasat, mereka menjaga setiap kejahatan, wal hadasat, dan kecelakaan.
Kama yata'aqqabu malaikatun akharun, seperti malaikat yang menjaga amal manusia, lihibdil amal min khairin aw syarrin, amal yang buruk dan amal yang baik. Nah, khusus orang-orang yang beramal baik dan beramal buruk, malaikat yang khusus menjaga hamba-hamba Allah tidak disebutkan di sini. Orang muslim saja tidak, tetapi hamba-hamba Allah. Allah mengutus malaikat yang ditugasi Allah untuk menjaga orang itu dan mencatatnya tentang amal-amal kebaikan dan amal-amal buruk orang tersebut. Di mana mereka berada? Faisnani anil yamin. Keduanya anil yamin, di sebelah kanan, wan simal, dan dari sebelah kiri. Jadi kanan kiri kita diapit oleh malaikat. Yaktubanil a'mal, mereka keduanya mencatat amal atau perbuatan kita. Sahibul yamin yaktubul hasanat, malaikat yang di sebelah kanan kita mencatat kebaikan. Wa sahibus shimal yaktubus sayyi'at, dan malaikat yang ada di sebelah kiri kita, mereka mencatat amal-amal keburukan kita. Wa malakani akharani yahfadunahu wa yahrisunahu. Wahidun min waraihi, ada lagi dua malaikat yang menjaga, bukan menulisnya. Satu min waraihi, dari arah belakang, wa akharun min qidamihi, yang lain dari arah depannya. Wa huwa bena arba'ati amlakin bin nahar, mereka itu berada di antara 4 malaikat bin nahar di waktu malam, warba'ati akharin bilail, dan 4 yang lainnya di waktu. Jadi jumlah malaikat yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang itu berjumlah 4 malaikat. Tapi malaikat yang disebutkan ini sebetulnya bukan jumlah, artinya hanya malaikat yang di sebelah kanan itu mencatat amal kebaikan, di sebelah kiri mencatat amal keburukan. Kemudian ada yang menjaga kita dari arah belakang dan arah depan. Jadi ada 3 arah kita dijaga oleh malaikat. Tapi apakah yang menjaga 4 malaikat atau lebih? Wallahu a'lam. Saya kira bisa lebih, karena Allah kadang pun mengutus malaikat rahmat yang mengawal perjalanan kita ketika kita punya niat kebaikan. Ini informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditafsirkan penjelasannya oleh para mufassir, dan apa yang saya kutip ini merupakan penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi pernyataan dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwa inna ma'akuli rojulin malakaini, pada setiap orang disertai 2 malaikat. Ya, wawonahu, yang keduanya menjaga pada orang itu mimma lam yuqaddir, dari sesuatu yang belum Allah takdirkan. Yang ditakdirkan di dalam rahim ibu kan tadi ada 4 macam jenis kelamin: ajal, syaqiyun au syaitun, celaka atau bahagia. Satunya lagi rezeki, tentang rezeki. Di luar itu bisa jadi sesuatu yang terjadi pada orang itu, sesuatu yang belum ditakdirkan dari rahim ibu. Itu dikawal oleh malaikat apa-apa yang terjadi. Artinya bagaimana? Jika orang itu membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik, maka malaikat itu pun akan mendampingi dalam kebaikannya. Sebaliknya, jika orang itu melakukan kebiasaan yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka malaikat pun akan menjaganya dalam perbuatan itu, yang tentu nanti akan dilaporkan oleh malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, malaikat pencatat amal manusia juga ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Infitor ayat 9 sampai 12, di antaranya ada yang berbunyi wa inna alaikumul lahafidin, sungguh pada kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi, kiroman katibin, yang mulia dan mereka mencatat semua amalmu, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi perbuatan kita, satu langkah, dua langkah, ucapan kita, satu kata ke kata yang lain, semuanya terekam oleh malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita, ketika kita sudah diberi informasi oleh Allah, oleh Rasulnya, perihal penjagaan, perihal penyertaan malaikat kepada kita, mestinya kita juga harus mampu menghadirkan di hati kita apa kemanfaatan malaikat untuk diri kita, paling tidak untuk menyemangati dan memperingatkan diri kita bahwa segala sesuatunya kita memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Kahf disebutkan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada lesan yang mengucapkan satu lafaz pun, tiada satu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, illa ladaihi raqibun. Jadi pencatatan malaikat itu perkata, perucapan. Semua ucapan kita kerekam, dicatat oleh malaikat. Ini informasi valid karena ini dalam Al-Quran. Ma yulafidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka terkenal kemudian bahwa ada malaikat namanya Raqib dan Atid. Nah, padahal itu nama tugas, nama fungsi, nama tugas dari seorang malaikat. Malaikat itu adalah Raqib dan Atid, artinya dia punya tugas untuk pengawasan yang selalu hadir. Ladai, selalu hadir, Raqib dan Atid. Nah, kalau setiap kalimat tidak ada satu kalimat pun kecuali tercatat oleh Raqib dan Atid, maka ya bagaimana mungkin kita akan bisa membohongi, berucap dengan penuh kebebasan, penuh kedustaan? Tentu tidak bisa. Karena apa? Karena semuanya akan mempertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.